Bagian 3. Terakhir. Akhir dari kutukan pocong. Setelah malam mencekam di pemakaman, suasana di Desa Sumberjati berubah drastis. Warga mulai merasakan kehadiran teror yang merambat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Teror yang awalnya tak kasat mata, kini terasa nyata. Setiap malam, angin bertiup lebih kencang dari biasanya, disertai suara-suara aneh dari balik pepohonan, dan suara langkah berat yang terdengar dari arah kuburan. Semuanya tampak kelam, dihantui oleh sosok-sosok pocong yang konon marah dan murka. Suasana di desa menjadi mencekam. Setiap rumah kini mengunci pintu lebih awal. Jendela ditutup rapat dan lampu-lampu dipadamkan sebelum malam benar-benar tiba. Kabut tebal yang biasanya turun di desa menjelang dini hari kini hadir lebih awal, menyelimuti setiap sudut jalan, menciptakan perasaan seakan ada yang memperhatikan dari kegelapan. Pada suatu sore menjelang maghrib, Pak Wira, seorang petani tua yang baru saja pulang dari pasar, mengaku mendengar suara ketukan di pintu belakang rumahnya. Saat membuka pintu, tak ada siapapun di sana. Namun, tak lama setelah menutup pintu, ketukan itu kembali terdengar, kali ini lebih keras, seperti ada yang mencoba menerobos masuk. Malam berikutnya, Bu Sulastri, tetangganya, mengaku melihat bayangan putih melompat-lompat di luar pagar rumahnya. Bayangan itu diam sebentar, menatap ke arah jendela rumahnya, lalu lenyap dalam kabut. Tak hanya itu, suara langkah yang seirama, seperti bunyi kain berdesir di tanah, terdengar berpindah dari satu rumah ke rumah lain di sepanjang jalan desa. Suara itu membuat setiap orang yang mendengarnya bergidik, karena mereka tahu sosok-sosok tersebut sedang mencari sesuatu, atau lebih tepatnya, seseorang. Malam demi malam, teror itu semakin menjadi-jadi. Setiap sudut desa terasa dihinggapi ketakutan yang tak bisa dihindari. Anak-anak kecil yang biasanya masih bermain di depan rumah pada sore hari kini, hanya bisa melihat keluar dari jendela. Wajah mereka dipenuhi ketakutan yang tak pernah mereka pahami sebelumnya. Pada suatu malam yang sangat dingin, seluruh warga Desa Sumberjati terbangun oleh suara gemuruh aneh yang datang dari arah pemakaman. Suara itu terdengar seperti suara langkah berat dan teratur. Namun yang aneh, suara itu terdengar dari berbagai arah, seolah-olah banyak sosok datang sekaligus menuju desa. Dari jendela rumahnya, Rini melihat deretan pocong melompat-lompat mendekati pusat desa, dengan tatapan kosong namun penuh kebencian. Mereka tampak bergerak dalam barisan yang aneh, seakan-akan memiliki tujuan tertentu. Ketakutan semakin memuncak ketika deretan pocong itu tiba di jalan utama desa dan mulai berhenti di depan rumah-rumah warga. Tak satu pun berani membuka pintu atau sekadar melirik keluar. Mereka tahu, jika mereka mencoba berinteraksi dengan para pocong itu, teror akan semakin menimpa mereka. Lukman, seorang pemuda pemberani yang biasanya tidak takut dengan hal-hal mistis, mencoba mengintip dari balik tirai jendela rumahnya. Namun, pemandangan yang ia lihat membuatnya membeku. Sosok pocong berdiri tepat di depannya, tubuhnya tampak dipenuhi lumpur dan tanah basah, dengan mata yang hitam kosong memandang lurus ke arahnya. Pak Herman jatuh terduduk, dan tak lama setelahnya, ia mendengar suara dari pocong itu dengan nada yang mengancam. "Di mana Rini?" Malam itu menjadi mimpi buruk bagi seluruh desa. Beberapa warga mulai melaporkan melihat sosok pocong di dalam rumah mereka, berdiri di sudut-sudut ruangan atau di dekat tempat tidur mereka saat tengah malam. Sosok itu berdiri diam, hanya mengawasi dengan mata kosong tanpa menyentuh apapun. Namun, kehadiran mereka sudah cukup membuat bulu kuduk setiap orang berdiri. Dikejar rasa bersalah dan ketakutan, Rini akhirnya menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan teror yang melanda desa adalah dengan mengungkap kebenaran di balik kematian Andri. Cincin yang ia temukan pada malam itu mulai memancarkan aura yang tak biasa. Hawa dingin aneh merayapi kulitnya setiap kali ia menyentuhnya,
seolah-olah cincin tersebut mengandung kutukan kuat yang menghubungkan dunia mereka dengan arwah-arwah yang masih gelisah. Dengan tekad yang bulat, Rini memutuskan untuk membuang cincin tersebut ke dalam danau tersembunyi yang terletak di dalam hutan, melewati 3 desa yang terasing. Ia percaya bahwa dengan menghilangkan cincin itu, mereka bisa mengakhiri kutukan yang menghantui desa Sumberjati. Rini meminta bantuan Bu Tuti, yang selalu bijaksana dan menjadi sumber dukungan bagi banyak warga desa. Beberapa warga desa lainnya pun bergabung, merasa mereka perlu bersatu demi menghentikan teror yang terus berlanjut. Malam itu, ketika mereka berangkat, suasana di sekitar desa terasa mencekam. Hutan yang gelap gulita menyambut mereka dengan desiran angin yang berbisik, seakan memperingatkan mereka tentang bahaya yang mungkin mengintai. Namun, keberanian Rini dan teman-temannya membuat mereka melangkah maju. Setiap langkah terasa berat, dan ketegangan merayapi suasana. Tak lama setelah memasuki hutan, mereka merasakan getaran di udara. Di tengah jalan setapak yang sempit dan berkelok, suara gemerisik tiba-tiba terdengar dari belakang. Rini menoleh, dan saat itu pula, sekelompok pocong muncul dari antara pepohonan. Bergerak perlahan, menatap mereka dengan mata kosong yang menakutkan. Suara mereka berbisik-bisik, seolah mengancam setiap langkah yang mereka ambil. Kepanikan mulai melanda, tetapi Bu Tuti menguatkan semangat. Jangan takut. Ingat, kita di sini untuk tujuan yang lebih besar. Kita harus sampai ke danau. Serunya sambil melangkah mantap. Rini mengangguk, berusaha menenangkan diri. Mereka terus berjalan, meskipun rasa takut menggigit di setiap langkah. Di saat-saat penuh ketegangan itu, Rini merasakan kehadiran yang berbeda. Tiba-tiba, sosok Andri yang mengenakan kain kafan muncul di hadapan mereka, tidak seperti pocong-pocong lain yang mengelilingi mereka. Dengan tatapan lembut, ia mengisyaratkan arah yang harus mereka tuju. Rini merasa seolah Andri mengerti perjuangan mereka dan ingin membimbing mereka keluar dari kegelapan. Sepanjang perjalanan, sosok Andri terus muncul dan menghilang, memandu mereka melewati jalur yang berbahaya dan menjauhkan mereka dari teror pocong-pocong lain yang mengejar. Setiap kali mereka merasa terjebak, sosoknya akan muncul dan memberi petunjuk, membantu mereka tetap berada di jalur yang benar. Meskipun dikelilingi oleh pocong yang tampak semakin dekat, semangat Rini dan warga desa tidak pudar. Dengan bantuan Andri, mereka berhasil melewati rintangan demi rintangan, terus maju menuju danau yang diimpikan. Namun, saat mereka semakin mendekati danau, pocong-pocong itu menjadi semakin agresif, seolah tidak ingin mereka sampai ke tujuan. Saat akhirnya mereka melihat cahaya bulan yang memantul di permukaan danau, Rini merasakan harapan baru. Namun, pocong-pocong itu menghalangi jalan mereka, berdiri seperti tembok tak berujung. Dengan hati yang berdegup kencang, Rini melangkah maju, mengangkat cincin yang telah menyimpan banyak misteri dan kesedihan. Ini adalah untuk Andri dan semua arwah yang belum tenang, teriaknya, sambil melemparkan cincin itu ke dalam danau. Saat cincin itu menyentuh air, kilatan cahaya menyilaukan muncul, disertai suara menggelegar yang membuat semua pocong terhenti sejenak. Apa yang terjadi selanjutnya akan menentukan nasib desa Sumberjati dan semua yang ada di dalamnya. Begitu cincin itu terjatuh ke dalam danau, keheningan menyelimuti kawasan tersebut. Cahaya dari air danau yang menyala terang menjalar, memancarkan aura yang menenangkan, seolah segala teror yang pernah melanda desa seketika sirna. Satu persatu, pocong-pocong yang mengepung mereka mulai menghilang, tenggelam dalam kegelapan hutan. Rini, Bu Tuti, dan para warga desa saling berpandangan, terkejut dan lega. Ketika semuanya tampak tenang, sosok Andri muncul di hadapan mereka, tetapi bukan lagi sebagai pocong yang menakutkan. Kini, ia tampak seperti arwah biasa, dengan cahaya lembut di sekelilingnya. Wajahnya terlihat damai. Rini tertegun, merasakan perasaan haru yang tak tertahankan. "Terima kasih, Marini," ujar Andri, suaranya lembut
dan menenangkan. Kau telah membebaskan aku dari kutukan ini. Kini aku bisa berbagi kebenaran yang selama ini terpendam. Rini dan yang lainnya mendengarkan dengan saksama saat Andri mulai menceritakan kisah kelam yang menyelimuti desa Sumberjati. Beberapa puluh tahun yang lalu, kepala desa yang berkuasa saat itu melakukan banyak kejahatan. Ia mengorbankan warga desa demi kepentingan pribadi, memanfaatkan kekuasaan untuk menindas orang-orang yang tak berdaya. Banyak jiwa yang tersakiti, dan mereka tidak mendapatkan keadilan yang layak. Jelas Andri, suaranya penuh penyesalan. Andri, kami tidak tahu, seru Bu Tuti. Air mata menetes dari matanya. Apa yang bisa kami lakukan? Teruslah berjuang untuk kebenaran. Jangan biarkan kejahatan itu terulang lagi. Setiap jiwa berhak mendapatkan keadilan. Lanjut Andri, menatap Rini dengan rasa terima kasih yang mendalam. Sekarang aku harus pergi. Terima kasih untuk keberanianmu. Dengan sebuah senyuman yang penuh damai, sosok Andri perlahan menghilang, lenyap dalam cahaya yang memancar dari danau. Rini merasakan beban yang berat terangkat dari hatinya. Ia tahu bahwa mereka telah melakukan hal yang benar. Keesokan paginya, berita tentang apa yang telah terjadi menyebar cepat di antara warga desa. Mereka berkumpul di balai desa untuk mendiskusikan cerita yang dibagikan oleh Andri. Dalam pertemuan itu, Rini berdiri di tengah, menceritakan semua yang ia alami, termasuk pengakuan Andri tentang kejahatan kepala desa yang lalu. Warga desa yang mendengarkan merasa marah dan terkejut. Kami tidak bisa membiarkan ini terjadi lagi, seru salah satu warga. Kita harus menuntut keadilan untuk mereka yang telah teraniaya. Musyawarah tersebut berujung pada keputusan untuk menyelidiki kembali sejarah desa dan tindakan kepala desa yang lama. Mereka bertekad untuk mencari keadilan bagi semua arwah yang terpendam dan memastikan bahwa kebenaran tidak akan lagi ditutupi. Dengan semangat baru, Rini dan warga desa mulai menulis sejarah yang lebih jujur tentang Sumberjati, merangkul setiap jiwa yang telah hilang, dan memastikan bahwa suara mereka akan didengar. Desa yang pernah terkutuk kini mulai bersatu untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, bebas dari ketakutan dan kezaliman.